Budaya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Pada malam hari ini kita melakukan aktivitas mingguan. Tiap hari Rabu malam kita selalu berkumpul di wihara ini, Wihara Dharma Santi, Perawang, yang kita cintai, ya, yang kita banggakan, bersama-sama mendaraskan parita ataupun sutra, ya. Saya tidak mengira ya sudah setengah tahun. Waktu berlalu begitu cepat tandanya. Itu pula tandanya karena waktu sudah berlalu cepat, usia semakin bertambah, dan kita semakin dekat dengan kematian. Ya, kita tadi membaca pelimpahan jasa untuk nama mendiang. Ya, hari ini kita melimpahkan jasa, besok suatu hari nanti kita yang dilimpahkan jasanya. Ya, kita harus siap. Maka dari itu, ceramah malam ini adalah tentang bagaimana menghadapi kematian dengan melihat Sutra Amitabha, ya. Sutra Amitabha, panduan menghadapi kematian. Kenapa kita mengulang sutra ini, ya? Pertanyaannya, kita biasa sembahyang pakai sutra ini untuk orang meninggal, ya? Benar nggak? Anda di rumah, ada rumah duka, ada yayasan di sini ya. Anda biasa pergi sana baca sutra apa? Sutra ini ya. Kalau pelimpahan jasa bacanya sutra apa? Kalau Huixiang pelimpahan jasa, sutra apa? Rata-rata sutra ini juga untuk orang meninggal, ya. Sutra ini identik sama orang mati. Ya enggak? Sutra ini bisa nggak untuk orang yang hidup? Sebenarnya sutra ini untuk orang yang hidup. Bagaimana menghadapi kematian? Bukan untuk orang mati. Ya, sutra ini kita bacakan untuk kita yang membacanya, bukan sebenarnya untuk orang yang meninggal itu. Orang meninggal itu nomor 2, nomor 1 untuk kita sendiri ini. Ya, kenapa? Karena di sutra ini dijelaskan tentang pertama, ada suatu alam namanya Sukawati. Ya. Kemudian dijelaskan juga kenapa disebut alam Sukawati, Jile Sejie, ya. Jile, ya kan? Jile itu bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ji itu kalau di dalam bahasa Mandarin kan partikel yang menunjukkan tingkatnya tinggi, kebahagiaannya jadi maksimal kalau sudah di sana. Ya, kita hidup di dunia ini apakah mencapai kebahagiaan yang sangat maksimal? Ya, di sutra ini Buddha menjelaskan ada satu alam kebahagiaan yang maksimal kebahagiaannya. Namanya ya kan, karena namanya Jile ya, Sejie kan, itu disebut alam bahagia maksimal. Kebahagiaannya maksimal. Di sana kenapa kebahagiaannya maksimal? Karena dibilang apa? Tidak ada lagi penderitaan di sana. Ya, tidak ada lagi penderitaan. Kalau kita alam bahagia di sini ada penderitaan, silih berganti ya. Bahagia, menderita, bahagia, menderita. Jadi kebahagiaan kita tidak bisa maksimal di dunia ini. Karena masih dibayang-bayangin penderitaan bisa berubah kebahagiaan kita. Ya, Anda makan makanan enak buat Anda bahagia. Benar ya? Anda melihat hal-hal yang menyenangkan buat Anda bahagia. Ketika hal menyenangkan itu lewat, hilang, perasaannya berubah netral. Kemudian ketika Anda bertemu hal-hal yang tidak menyenangkan, berubah lagi menjadi menderita.
silih berganti. Jadi kebahagiaan di dunia ini tidak maksimal. Ya, jadi di sini di sutra ini sebenarnya Buddha Sakyamuni ini sedang mempromosikan alam namanya Sukawati. Agar kita yang masih hidup mau ke sana. Ibarat kata ini surga. Dalam agama Buddha ini kita bisa sebut surga. Kita dijanjikan surga oleh Buddha Sakyamuni. Surga kita namanya Sukawati. Ya, kalau kita pakai bahasa agama lain ya, sebenarnya kita juga punya surga. Nama surga kita Sukawati ini. Ya, di sini dijelaskan isi surga itu ada apa, ya. Pertama tadi dibilang Uyo Chongku kan tidak ada penderitaan ya kan, hanya ada kebahagiaan isinya. Jadi dijelaskan dalam surga kita ini ada apa? Ada 7 apa ya? 7 tingkat, 7 jaring ya, 7 pagar ya, 7 pohon, dan ini bahannya terbuat dari berharga, bahan-bahan berharga. Emas, perak, ya, kristal, ya, bangunannya semua dari barang berharga. Barang yang kita anggap berharga di dunia ini belum tentu berharga di dunia lain. Di alam Sukawati barang ini karena kalau bagi kita emas ini kan langka, makanya berharga. Tapi kalau di alam itu semua emas, perak bisa kita temuin, jadi tidak berharga di situ. Paham? Kenapa kita nggak berharga? Kenapa nilainya tinggi? Karena langka. Ya, karena sulit didapatkan. Prosesnya banyak makan waktu. BBM ya. Kenapa langka? Karena prosesnya jutaan tahun. Ya, itu kan di dalam tanah kan fosil semua jutaan tahun, jadi langka. Kita perlu nunggu jutaan tahun baru bisa dapat itu. Ya, emas dan lain-lain logam mulia lainnya ini berharga di dunia ini. Tapi di dunia sana tidak gitu berharga lagi karena banyak. Kita dijelaskan oleh Buddha Sakyamuni di alam itu semua barang-barang, bahan bangunan ya, pagar, semua tembok, semua itu dari barang berharga ini. Ya, Anda bayangkan di dunia ini ada nggak bangunan rumah Anda itu terbuat dari emas? Nggak ada. Ya, kalau terbuat dari emas, pagar Anda dari emas, pasti besoknya hilang. Ya, jadi tidak mungkin. Tapi di alam itu semua dari emas, perak. Indah luar biasa. Buddha Sakyamuni ini mau menjelaskan alam kebahagiaan maksimal ini pakai bahasa manusia mungkin sulit. Ya, jadi dia pakai analogi emas, perak, ibarat kata berharga lah intinya. Barang-barang berharga di dunia ini itu dipakai untuk barang bangunan karena udah tidak langka lagi di sana. Paham? Tandanya untuk makhluk-makhluk di alam Sukawati ini perlu karma baik banyak. Ngerti? Jadi begitu gampang emas di sini kan sulit. Tandanya kebajikan kita nggak cukup bertemu emas, bahkan memiliki emas itu sulit. Ya, paham? Kita butuh karma baik banyak untuk punya harta yang berharga. Ya, sedangkan makhluk di alam Sukawati maka dari itu dia punya karma baik banyak sehingga gampang ketemu emas, ketemu perak. Ya, maka dari itu kalau kita mau masuk dalam Sukawati dibilangkan Bukai sausan kan pute ingin. Nah, ini maksudnya tidak boleh kurang kebajikan untuk masuk alam Sukawati karena kan di sana dapat barang berharga, kita gampang ketemu emas, perak dan sebagainya. Maka dari itu makhluk di sana tuh punya karma baik lebih besar dibanding kita yang manusia di alam ini. Dia punya kebajikan tuh banyak ya, makanya bisa di alam itu. Maka dari itu kalau kita mau masuk alam itu kita juga perlu kebajikan. Tidak boleh kurang kebajikan kita. Ya, menurut sutra ini kita tidak boleh kurang kebajikan kalau mau masuk alam Sukawati. Ya, jadi dijelaskan ya selain pagar, ya tembok, dinding, sebagainya, ya ada kolam juga katanya. Kolam ini juga ada 7 permata ya terbuat dari 7 permata ya. Kemudian di dalam kolam ini ada air.
Airnya itu bukan air kayak kita punya air ya. Airnya benar-benar jernih ya, bersih, manis rasanya ya. Airnya punya 8 kebajikan ya. Jadi bukan air sembarangan ya. Itu tandanya tadi saya bilang ya, karena karma baik makhluk di alam itu jauh lebih besar dibanding kita di alam manusia. Jadi kalau kita di alam manusia kita ketemu air kan macam-macam. Ya, ada air comberan, air hujan, ya, air ledeng, air apa, pH 8, pH 4, ada macam-macam. Kalau di situ air pasti pH-nya 20, mungkin 5, jauh lebih. Kalau kita pH maksimal berapa? 10 ya. 9, 10. Hah? Berapa? 15. 14. Ya, mungkin itu lebih dari 14, ya. Udah jauh lebih bagus airnya. Ya, jadi ya katanya alam itu kolam itu ada emas pasirnya. Jadi bukan pasir sembarangan, bukan pasir biasa di kolam itu. Ya, jadi selain itu ya Anda tahu dia tadi saya bilang ada pagoda juga ya. Kemudian di kolam tuh ada bunga teratai, warna-warni bunga teratainya. Ya. Nah, kalau menurut sutra lain, makhluk itu lahirnya dari bunga teratai. Ya, di alam Sukawati kita tidak perlu lahir dari kandungan, lahir dari telur, ya, lahir dari kelembapan, tapi lahirnya muncul sekejap dari teratai, ya, dari teratai. Anda bayangin, kalau kita lahir dari rahim, kalau kita ketika lahir dari rahim, menderita nggak itu? Hah? Lahir dari rahim itu menderita nggak sesungguhnya? Kita semua lahir dari rahim ya. Ada nggak lahir dari teratai? Ada lahir? Hah? Nggak ada ya, lahir dari rahim. Ketika kita lahir, Anda ibu-ibu. Saya nggak ngomong sesar ya, lahir normal. Anda menderita nggak sebagai ibu? Sakit kan? Ya, yang lahirin sakit, yang dilahirkan juga sakit. Ya kan, begitu keluar dari rahim ya menangis mereka sakit. Ya, tidak ada yang lahir ketawa-ketawa, senyum-senyum pertama lahir. Karena mereka nangis karena apa? Karena menderita lahir itu. Ya, ketika mereka di dalam rahim mungkin udah nyaman, udah beradaptasi selama 9 bulan, ya. Tiba-tiba dipaksa keluar. Itu dipaksa nggak? Hah? Dia mau keluar sendiri atau Anda paksa dia keluar? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, nggak bisa lama-lama di rahim harus keluar kan? Ya nggak? Keluar lebih, kadang keluarnya lebih cepat dari 9 bulan, dimasukin tabung. Ya, ada sih lah lebih lama, tapi jarang. Umumnya kasusnya lebih cepat. Ya, jadi dia sebenarnya lebih nyaman kalau udah terbiasa, tiba-tiba dipaksa pindah. Kayak pindah alam, ngerti nggak? Pindah rumah, kita dipaksa. Ya nggak? Dipaksa sama orang tua kita untuk pindah. Karena orang tua kita udah nggak sabar pengen ketemu kita. Ya, jadi kita dipaksa keluar. Bener nggak? Ya, kita kan yang mau ketemu anak kita kan, jadi kita yang suruh dia keluar kan. Kita nggak mau dia lama-lama kan, ya nggak. Dia lama-lama di perut tuh nyusahin siapa? Nyusahin Anda ibu-ibu kan, muntah ya nggak, goyang-goyang perut Anda nggak enak rasanya. Sudah tuh Anda nggak boleh minum obat ini, nggak pantang ini, pantang itu, demi jagain di perut Anda itu kan. Jadi kita lahir dari rahim tuh bikin menderita ibu kita, ya enggak? Kemudian bikin menderita diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita lahir dari teratai, siapa yang menderita teratai? Makhluk hidup enggak? Enggak, makhluk mati. Ya dia mekar, udah kita muncul langsung di lahir udah langsung. Jadi kita makanya di alam Sukawati ini dibilang tidak ada penderitaan karena kelahirannya spontan. Kalau lahir spontan dari teratai itu nggak ada bikin makhluk lain menderita, kita sendiri pun nggak menderita. Ya, oke. Jadi di sini
tadi ada kolam ya, sudah itu katanya apa? Selain itu kita bisa mendengar musik-musik. Musik-musiknya ini bukan musik sembarangan. Ya, musik-musik surga tianle ya, musik-musik yang alam dewa, surga punya musik ya. Tanahnya dari emas. Ya, kemudian banyak bunga ya, siang malam tuh banyak bunga. Apa? Kita suka lihat bunga ya. Kita ke Jepang, kita cari musim semi ya, atau musim gugur ketika bunga berguguran, musim semi bunga bermekaran. Kalau di situ indah, jadi dibilang Buddha Sakyamuni di situ banyak bunga. Ya, jadi kita nggak bosan melihatnya. Ada hiburan mata, hiburan telinga. Makanya kebahagiaannya maksimal. Seperti saya bilang tadi, ya, hiburan mata ada, hiburan telinga ada, ya. Dan jauh lebih menyenangkan lagi katanya di situ makhluk-makhluk itu gampang ketemu Buddha, ya. Dia kerjaannya apa? Begitu bangun pagi, ya, mereka ambil bunga-bunga tadi, mereka bisa pergi menuju alam Buddha lain, ketemu Buddha lain, Konghwa ya, mempersembahkan bunga ke Buddha itu, mendengar dharma dari Buddha itu, kemudian balik lagi. Jadi kerjaannya tidak perlu cari uang di situ. Ya, tidak perlu cari uang. Ya, karena semua udah ada, emas semua udah ada kan, tadi dibilang semua tidak kurang harta di situ. Jadi tidak perlu lagi dicari harta. Mereka cuma fokus aja, xiu xing ya. Di situ fokus saja. Melatih diri ya, kemana-mana kan tadi saya bilang kong fo kan ya, dia mempersembahkan bunga kepada Buddha ya kan, kemudian balik lagi, kemudian setelah balik apa ya kan, setelah makan dia perlu makan juga makhluk di situ ternyata ya, perlu makan fan se kan cing sing ya kan, makan habis makan dia cing sing tahu nggak apa, meditasi jalan. Dia habis makan juga meditasi jalan ya, ini penting. Jadi habis makan kita harus jalan meditasi ya, melancarkan pencernaan ya. Pokoknya ini dijelaskan bahwa alam Sukawati ini sungguh luar biasa. Kemudian dibilang ada burung-burung ya. Nah, jadi ada burung. Tapi burung ini katanya bukan dari kelahiran di alam rendah. Beda sama burung di dunia kita. Ya, burung di dunia kita ini adalah burung hasil dari karma buruk kita. Kalau kita punya karma buruk berbuah, ketika meninggal kita bisa lahir jadi burung. Tapi di alam Sukawati, burung ini bukan lahir dari karma buruk, tapi burung ini katanya adalah dari Hwasen ya, tubuh emanasi dari Buddha Amitabha. Ya, kenapa dia Hwasen ini? Buddha ini bisa memunculkan banyak tubuh, wujud bisa. Bukan hanya wujud manusia, tapi wujud binatang pun bisa. Nah, burung-burung di Sukawati ini adalah emanasi dari Buddha Amitabha. Ya, kenapa dia memunculkan burung? Supaya membantu Buddha apa? Menyuarakan suara merdu, membabarkan dharma. Jadi burung itu ceramah, ibarat kata. Burung pun bisa ceramah di situ. Suaranya merdu, kemudian bisa ceramain kita ya, membabarkan apa ya kan. Anda lihat suaranya apa di sini kan, bukan uli ci putifen, dia membabarkan dharma lah pokoknya ya. Jadi Anda bayangkan itu sungguh luar biasa di alam itu ya. Ini panduan kita untuk supaya kita mau ke sana. Jadi tadi saya bilang kan, Buddha Sakyamuni mempromosikan ya, kayak Anda kan agen properti, Anda promosiin kan, oh lokasinya di sini bagus, strategis. Anda kan lihat poster kan, oh jual properti kan gitu, dia harus promosiin dulu tempatnya, dalamnya ada apa, kamarnya berapa, ukurannya berapa ya kan, bahannya dari apa ya. Ini sama, Buddha Sakyamuni juga jadi agen alam, bukan properti tapi agen alam. Dia jadi mempromosikan salah satu alam itu namanya Sukawati, supaya kita mau ke sana
Ya enggak? Jadi dia promosiin lah isi dalamnya tuh ada apa aja supaya kita mau ke sana. Ya. Oke. Jadi sekarang ya kan? Sekarang setelah dipromosin kan isi dalamnya apa? Dia bilang lagi apa? Kenapa disebut Buddha Amitabha? Ya kan? Pokoknya intinya di situ ya, burung bisa membabarkan dharma, katanya angin-angin juga kalau bertiup apa pohon-pohon, tiba-tiba kita bisa meditasi, mengingat Buddha, mengingat Dharma, mengingat Sangha. Ya, jadi suara-suara yang kita dengar di situ membantu kita konsentrasi kepada Buddha, kepada Dharma, kepada Sangha. Bayangkan, jadi alam itu bukan hanya bahagia tapi membantu kita susing kondisinya. Suara yang kita dengar, apa yang kita lihat membantu kita ingat pada Buddha, Dharma, Sangha. Maka dari itu dibilang kalau bisa kita diminta bagi yang yakin harus mau punya aspirasi ya kan lahir di alam itu. Kalau Anda yakin, kan tidak semua orang yakin, ya enggak? Ketika baca sutra ini, kok ada ya alam begini? Nah, dia tidak yakin, masa ada alam begini? Ya enggak? Ya, jadi katanya bagi yang yakin hendaknya kita punya keinginan untuk lahir di alam itu. Ya. Kenapa? Karena di alam itu tadi dibilang kan udah bahagia, ya kan? Sudah itu juga semua kondisi mendukung kita untuk ingat Buddha, mempelajari Dharma, melatih diri. Kemudian teman-teman kita semua tuh orang-orang yang melatih diri, nggak ada orang jahat di situ. Ya, dibilang apa? Buddha itu disebut Buddha Amitabha karena apa? Pertama cahayanya tanpa batas. Kedua usianya tanpa batas. Ketiga murid-muridnya juga jumlahnya tak terhingga. Ya, selain itu juga ya kan teman murid-muridnya itu orang yang udah suci. Jadi teman-teman kita di situ orang-orang bukan orang jahat semua, orang-orang suci ya, orang-orang baik semua. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita bisa masuk alam itu sangat luar biasa. Ya, kita ketika baca Sutra Amitabha untuk pelimpahan jasa sebenarnya kita juga ingin mempromosikan orang meninggal itu, ya kan? Oh, ada alam Sukawati, ada Buddha Amitabha. Kalau arwahnya masih di situ, ya kita berusaha tunjukin. Ya, ada alam Sukawati. Ya, kita membuat dia dengar sutra ini supaya apa? Supaya dia mau juga lahir di alam Sukawati yang meninggal itu. Ya, nah itu kenapa dibaca alam Sukawati ya dibaca Sutra Amitabha supaya mereka mau juga ke alam Sukawati. Ya, tapi yang jadi pertanyaan ketika orang meninggal dibacain ini, pasti nggak dia masuk Sukawati? Pasti nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau dia nggak mau gimana? Dia nggak yakin, ya kan? Nggak ada keinginan ke alam situ, dia nggak akan lahir. Ya, jadi dibilang juga ini. Ya, pertama untuk lahir di alam itu kan bu kei sao san ken fu de ying yuan. Ya kan? Pertama nggak boleh kurang sanken tuh harus ada, akar kebajikan kita harus ada. Ya harus banyak bikin kebajikan, berdana kalau mau lahir di alam itu, menjalankan sila. Ya, melatih kesabaran, ya. Seterusnya banyak kebajikan perlu kita tabung, ya. Kemudian harus ada apa? Jodoh baik, ying yuan kan fute ying yuan, harus ada jodoh yang bagus, ya. Ya kan kita harus punya jodoh baik, ya. Jie san yuan kita harus banyak berikat jodoh yang baik sama banyak makhluk, ya. Kenapa? Karena kita masuk alam itu hanya belajar untuk jadi suci, baru menolong makhluk, baru kembali lagi untuk menolong makhluk. Ya, jadi dibilang selain itu syarat utama agar bisa lahir di alam Sukawati menurut Sutra Amitabha dibilang apa? Bila ada, ini kan Ruoyo San Nance San Miren. Ini penting nih kalimat ini. Inti dari Sutra Amitabha ini Wen
说阿弥陀佛，车车名号. Nah, Anda lihat, kita harus jadi san nan ze san ni ren, tahu nggak? Bukan huai nan ze huai ni ren, ya nggak? Bukan si pai lang ya. Jadi ho lang baru tang si lahir di alam itu. Ya, ho lang, le si ho lang bu. Kalau orang meninggal itu pailang, bisa nggak masuk alam itu? Belum tentu, karena di sutra ini kan dibilang san nan ce san niren, cowok cewek. Jadi bukan hanya cowok, cewek juga bisa masuk alam itu. Ya, kalau banci bisa nggak? Ditanya, bisa lah. Banci ada jenis kelaminnya, pasti cowok atau cewek antara dua itu. Ya, oke. Kemudian dia mendengar, harus dengar dulu. Wenso ada mendengar, ada orang bilang Amitofo. Jadi kan kita makanya orang meninggal kita nienfoin. Tujuannya apa? Orang meninggal kan mungkin orang baik. Dia harus mendengar kita suo Amitofo, Amitofo, Amitofo. Nah, dia dengar. Oh, Ustaz. Tapi ya, dia setelah dengar dia harus seminghau. Dia harus ingat juga minghau ini, dia harus pegang nama ini di pikirannya, ngerti nggak? Dia harus konsentrasi juga pada nama ini, bukan hanya orang bacain nama dia, nama Amitofo sudah itu dia masuk alam Sukawati, enggak, ngerti nggak? Dia harus juga orang ini membantu dia untuk ingat sama Buddha Amitabha, dia sendiri juga harus ingat seminghau, maksudnya tuh kan dia harus menggenggam erat, mencengkram nama Amitabha. Dia harus pegang kuat-kuat di pikiran dia. Baru selama berapa hari? Ruo ire, tau ruo cire. Sehari sampai 7 hari kalau bisa. Ini latihan untuk lahir di alam Sukawati. Latihan spiritualnya apa? Nienfo, ya kan, mengingat namanya. Cese minghao, supaya kita bisa cese minghao, ya. Cese minghao itu sulit, ya. Kemudian yang paling sulit kan isin puluhan. Nah, ini lebih sulit lagi. Kita tidak kacau pikiran kita. Konsentrasi. Sin puluhan. Itu sin luan puluhan. Luan mah. Hah? Pikiran Anda kacau enggak? Luan enggak? Ya. Luan tuh maksudnya pikiran kacau tuh apa? Mikir ini, mikir anak, mikir duit, mikir anak, mikir istri, itu juga bisa jadi halangan ketika orang meninggal. Cunian Anda, Amitofo, Amitofo, orang udah bantu Anda ya, ya kan? Anda udah dengar Wenso Amitofo, Yoren kan Pangiman, Wenso Amitofo, Anda Wen kan dengar, ya kan? Tapi Anda seminghau bisa, nah, tapi Anda sin luan, Anda masih ingat, waduh ini siapa yang, oh ini istri saya yang lagi nenpoin. Waduh janganlah, saya nggak mau lah ke Sukawati. Saya masih mau istri saya, saya sayang anak saya. Saya nggak mau pisah dulu. Nggak bisa ke alam itu. Amitabhanya datang jemput udah. Tunggu ya, saya nggak mau ke situ dulu. Nah, Anda nggak jadi ke sana. Ya nggak? Kan dibilang apa nih? Ya kan, kalau orang ini bisa isin puluhan kan, Ciren Ling Ming Chong Se, ya, menjelang ajal, ya kak, Ling Ming Chong Se, ya kan, Amitofo, Yu Chu Seng Chong. Nah, Amitabha dengan pengiringnya banyak kan, Chu Seng Chong orang suci lainnya, ya kan, Xian Cai sekarang, ya kan, Qi Qian muncul di hadapannya, ya kan. Nah ini jadi Amitabha dan murid-muridnya, pengikutnya tuh banyak datang jemput kita. Kalau kita bisa isin puluhan, sebut nama Amitofo terus, waktu meninggal ingat menjelang nama Amitabha datang jemput kita. Ya, nah, tapi terserah Anda udah dijemput mau ikut nggak? Balik keinginan Anda lah, ya nggak? Dia udah datang, Anda kan dipanggil namanya, ya dia datang. Balik lagi ke diri Anda, mau ikut atau enggak. Tapi ini, kalau kita tidak kenal Amitabha, kita tidak pernah lihat rupanya, mukanya, bisa aja yang kita lihat, kita jadi takut, itu siapa? Warna kuning kok ada kayak hantu ya?
Ini malu apa ini? Nah, takut kita mau ikut. Ya enggak, seolah-olah orang kan sopir, misalnya sopir dia pakai topeng, kita panggil sopir Grab kan. Tiba-tiba datang pakai topeng kayak bandit gitu kan, kita takut, nggak kenal. Ya enggak. Makanya kita ini belajar Sutra Amitabha, kita harus praktekin, jangan tunggu meninggal. Kita harus lihat ketika nienfo, kita harus lihat rupang Buddha Amitabha, kita kenal baik-baik. Buddha Amitabha seperti ini wujudnya. Ya kan? Amitofo sencin se, ya kan? Warnanya emas tubuhnya. Tujuannya Chan Foci itu membantu kita. Alisnya gimana? Supaya kita membayangkan kemudian meninggal, kalau dia muncul dengan wujud itu, kita terbiasa. Oh ya, ini kan Amitabha. Benar, saya harus ikut ke sana. Ya enggak, jangan salah jurusan. Ya enggak, Anda Amitabha datang, Anda enggak mau ikut. Nanti Yen Lowang datang, Anda mau ikut. Ini salah jurusan, jadi pas meninggal. Kenapa orang takut mati? Karena dia tidak ada tujuan, karena dia belum ada persiapan. Mau mati, mau kemana? Karena jadi orang takut. Kita harus siap. Ya enggak? Anda harus lihat, muka orang meninggal itu beda-beda. Kalau muka sudah persiapan orang meninggal, dia meninggal kayak orang tidur, senyum, dia tidak ada beban, dia udah melepas. Tapi orang meninggal masem, ketakutan, ya itu tidak siap ya. Ya, belum melepas. Hai mefangsia. Ya. Mungkin apa yang dipikirin, aduh, pulang Pak, ya ada orang utang sama saya, ya. Ada orang caulo masih teringat, ya. Utang nggak dibayar, nah, saya harus tagih utang ini, dia marah. Kesel dia mukanya jadi. Ya, jadi meninggal ini kita harus mempersiapkan diri. Sutra ini adalah persiapan kita menghadapi kematian. Karena di sini diajarin, oh kita nggak usah takut, ya kan? Akhirnya apa? Ya kan? Setelah dia melihat Amitabha, ya kan? Serencong se shinpu tien tau. Jadi hatinya nggak takut, nggak tergoyahkan, nggak goyang lah, nggak terbalik lah, ya. Jadi dia pikirannya tenang, maksudnya tidak kacau, ya, bahagia. Akhirnya cite, ya. Akhirnya apa? Wangsen amitofo, amitofo cile kuo tu. Ya kan? Jadi wangsen dia terlahir di alam Sukawati. Syaratnya sebenarnya udah jelas. Kita harus bukai sausankan fute ingyen, itu syarat pertama. Tidak boleh kurang kebajikan, jodoh karma baik, ya. Jodoh baik ciesan yen, banyak orang berdana, ya. Mengulang sutra, Huixiang, ya, fasin, faputisin, ya, menolong makhluk, ya, sekecil apapun kebajikan kita lakukan, kumpulin, ya, bukai sao. Jadi nggak boleh dikit. Anda jangan pikir, oh berdana sekali bisa masuk Sukawati, ini sao pusau, ya nggak, harus tuo kongte baru bisa ke sana. Ya tuo sanken, ya harus ada banyak sankennya. Saya tanya Anda banyak nggak sanken Anda? Anda punya tabungan karma baik cukup? Yakin Anda? Kalau orang punya tabungan karma baik cukup, dia percaya diri meninggal, dia tidak takut. Ya, kalau Anda masih takut mati, tandanya dua alasan. Pertama, tabungan kebajikannya tidak cukup. Kedua, Anda belum persiapan mati mau kemana, Anda nggak tahu masih. Ya, sebenarnya mati ini ibarat kata apa? Kita ini pergi jauh. Ya, kita mau pergi nih, tapi nggak balik lagi kalau mati itu. Ngerti nggak? Pergi ke alam lain, jadi nggak balik ke alam ini lagi. Jadi kita harus persiapan, bawa bekal banyak, tabungan kebajikan, bukan tabungan deposito Anda, emas Anda, trading Anda, itu nggak dibawa.
itu bukan persiapan. Kita mati itu persiapan hari esok. Kalau Anda masih di dunia ini loh, minggu depan. Kalau Anda masih di dunia ini loh, bulan depan. Kalau masih Anda di dunia ini, tahun depan. Anda yakin tahun depan masih di dunia ini? Anda nggak yakin, tapi kenapa Anda lebih banyak pilih mupuk harta duniawi dibanding kebajikan? Kalau Anda sendiri nggak yakin Anda masih bisa di alam ini sampai berapa tahun, jadi Anda tidak siapin. Seperti saya bilang, kita ini meninggal pergi jauh nggak balik lagi. Jadi orang meninggal ini ada ya dua orang. Orang pertama dia tidak tahu, dia bisa nyasar karena dia nggak punya peta, ngerti nggak? Jadi dia bisa nyasar ke alam mana dibawa oleh karma, dia terombang-ambing ya. Ketika kan begitu mati kan kita mungkin jadi Chong Insen, maksudnya di bardo di antara bawah, belum lahir kembali, gentayangan mencari alam baru. Ini terombang-ambing karma. Kita ingat rumah kita muncul di rumah kita, ya enggak? Kemudian kita kita selain ingat rumah kita, kadang kita ingat, oh dulu saya pernah membunuh. Nah, muncul bayangan melihat penampakan neraka, ya enggak? Kemudian dulu saya pernah mencuri, ingat mungkin, oh kita lihat rahim binatang atau anjing lagi kawin, kita bisa lahir di alam anjing, jadi anak anjing. Jadi kita yang orang pertama ini dia nggak ada persiapan, jadi terombang-ambing karma, mau lahir di alam mana. Orang kedua yang seperti saya bilang, dia pakai sutra Amitabha, dia sering nienpo, dia xiu fu pao xiu kong te ya, dia jadi sankennya banyak. Sudah itu dia sering nienpo, isin puluhan se ming hao, ire satu hari dia setiap hari nienpo dari pagi sampai sore ya. Satu hari itu ire itu pagi sampai sore aja, malam Anda boleh tidur, bukan berarti Anda tidak usah tidur, begadang suruh nienpo. Gak mungkin nanti Anda bersin-bersin besok paginya. Ya enggak, demam langsung. Ini pagi sampai sore aja. Anda cari duit bisa pagi sampai sore. Ya enggak? Nienpo pagi sampai sore sanggup enggak? Tidak sanggup, belum tentu. Ya, jadi kita harus latihan dari sekarang. Persiapan. Kalau kita nienpo pagi sampai sore itu persiapan untuk mati kita. Ya, Anda cari duit persiapan untuk hidup. Tapi Anda nggak persiapin untuk mati kan, cari duit Anda? Benar nggak? Padahal ada hidup pasti ada mati. Kalau gitu kenapa Anda cuma persiapin untuk hidup Anda? Oh saya nanti kuliah di sini, habis kuliah saya mau kerja di sini, habis kerja saya mau nikah sama siapa, sebelum nikah persiapin rumah di mana, beli rumah. Ya, habis setelah nikah persiapin apa, mau punya anak berapa. Ya enggak, nanti anak saya sekolah di mana, itu persiapan untuk hidup Anda aja. Persiapan untuk mati enggak? Anda bilang, oh anak, nanti kalau anak Anda ngerti dharma, bisa pelimpahan jasa untuk Anda, itu persiapan mati juga lah. Tapi kalau anak Anda nggak ngerti pelimpahan jasa, itu bukan persiapan mati, punya anak itu. Ya enggak? Itu. Jadi Anda harus renungkan. Setiap Anda hari Rabu ikut pelimpahan jasa dibacain nama almarhum kan, Anda harus merenungkan. Oh nanti saya juga jadi almarhum. Saya udah persiapan belum? Ya, setiap Anda ke yayasan sembahyang orang meninggal, Anda lihat foto orang meninggal, ada makanan di meja orang meninggal itu, Anda membayangkan nggak? Oh kelak saya yang giliran di sini. Bukan saya yang ngelayat, tapi saya dilayat. Pernah nggak Anda berpikir gitu? Kita orang telang ya, kalau kongsi mending jangan disebut. Ya enggak. Pokoknya berbau-bau si itu jangan disebut, angka 4 ya jangan disebut katanya. Itu pertanda jelek. Tapi kalau dalam Buddhis ini, kematian ini itu mengingatkan kita agar kita selalu tidak berbuat salah, ya enggak, mempersiapkan. Ya kan kita enggak bisa melari dari kematian. Nggak bisa lari. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita mempersiapkannya. Ya enggak? Anda di rumah tidak pasang angka 4, tidak sebut kata mati, tidak sebut kata si. Anda bakal hidup abadi kah?
Anda nggak akan mati kan? Tetap akan mati. Anda tidak sebut kata mati pun, kalau dia karma Anda sudah waktunya, Anda akan mati. Jadi kita nggak usah takut mati, nggak usah menghindari kata kematian. Ya, kita harus ingat ketika ada meditasi kematian sebelum Anda tidur, ada meditasi. Besok saya masih bisa bangun nggak? Masih bisa napas nggak besok? Atau saya begitu tidur nggak bangun-bangun lagi besok? Kan kita tidak tahu, tiba-tiba kebakaran, ya nggak? Tiba-tiba apa? Kan banyak tuh meninggal karena kebakaran, ya nggak? Tiba-tiba Anda kena serangan jantung, ya nggak? Banyak juga. Pernah nggak Anda? Saya tanya Anda jujur. Tapi Anda nggak usah jawab. Anda jawab aja untuk diri Anda sendiri. Sebelum Anda tidur malam, Anda pernah nggak membayangkan, oh besok saya masih bangun nggak? Itu pasti banyak dari Anda menganggap, oh saya akan bangun tetap besok pagi. Begitu Anda masuk rumah sakit, saya pasti tetap hidup, saya akan bisa sembuh pasti. Begitu Anda sakit, Anda pasti pikiran Anda, oh saya pasti sembuh kok. Ya enggak, jarang orang berpikiran begitu masuk rumah sakit, saya pasti akan mati di sini. Karena orang itu nggak ada persiapan untuk kematian, jadi dianggap semua baik-baik aja, semua akan lalu. Jadi begitu meninggal tidak baik-baik aja nanti. Jadi kita harus berusaha dari sekarang, jangan takut meninggal, kumpulkan kebajikan. Kalau Anda percaya sutra Amitabha, Anda percaya ada alam Sukawati, ya Anda aspirasi. Ya kalau kita punya keyakinan kata Sang Buddha, kita harus punya aspirasi katanya. Nih, ya kan dibilang apa? 若有众生闻是说者，ya 应当发愿生彼国土， ya kan? Jadi harus berikrar. Kalau sudah dengar ini kata Sang Buddha, kita harus punya keinginan untuk lahir di alam Sukawati. Ya, itu balik ke diri Anda. Anda ada, tadi saya bilang ada dua jenis orang. Ada yang orang pertama, biarlah karma yang menentukan lahir di alam mana. Ya, orang kedua, dia bangkitkan aspirasi, pokoknya saya Hui Xiang Kong Te untuk Yansen Si Fang Jing Tu. Makanya di Hui Xiang kan Yansen Si Fang Jing Tu. Ya enggak? Ini kan Anda lihat di Hui Xiang Ji kan ada Yansen Si Fang Jing Tu nih. Yansen Si Fang Jing Tu Zhong. Kita pelimpahan jasa supaya lahir di Sukawati. Tapi kalau orang itu nggak mau lahir di alam Sukawati, nggak bisa lahir. Itu aja. Ya enggak, kita bacain orang doa orang meninggal supaya dia Yansen Si Fan Jing Tu. Kalau dia nggak mau, ya enggak, dia mau Fayen, ya kan? Intang Fayen kan harus berikrar katanya. Nih, yo meo Fayen. Ya Kak, sebenarnya Fayen ini kan kita baca ini. Jing Tu Fayen Wen. Ya, ini Fayen Wen-nya dibikin oleh Cuse ya. Saya lupa namanya siapa yang bikin ini. Membantu kita bagaimana Fayen supaya lahir di alam Sukawati. Kita kalau baca-baca ini, tapi kita nggak ngerti artinya, ini sebenarnya baca untuk apa ya? Ini sebenarnya baca untuk apa? Supaya kita berikrar kita akan lahir di alam Sukawati. Ketika mati apa yang terjadi, ya kan? Oke, saya harap Anda paham Sutra Amitabha bahwa ini adalah memandu kita menghadapi kematian. Ya, Anda nggak usah takut mati. Ya, 6 bulan yang lalu ada nggak meninggal pas saya datang? Terakhir ada. Tandanya Anda hebat, karma baik masih ada ya. Nggak tahu nanti saya datang lagi 6 bulan lagi, mana tahu ada meninggal salah satu dari sini. Anda beruntung tandanya udah mendengar panduan menghadapi kematian yang Anda praktekin dari sekarang. Kita tidak tahu kapan bisa ketemu lagi. Ya enggak? Siapa yang mati duluan, siapa yang tahu di sini? Ada yang tahu, nanti saya akan mati duluan. Atau saya mati terakhir di antara semua. Anda kecil-kecil badan muda-muda nggak jamin umur panjang. Benar nggak? Anda lau-lau ini nggak jamin umur pendek, nggak jamin.
tidak tahu siapa yang mati dulu. Anda pikir mati karena usia, bisa karena mati karena penyakit, kecelakaan, itu bisa terjadi kapanpun. Ya enggak? Anda kan selalu lihat pengumuman rumah duka itu. Ya enggak? Di Yayasan Rumbai, Anda kan ikut IG-nya. Anda lihat aja fotonya, beda-beda umurnya semua. Jadi mati itu enggak pasti umur berapa. Jadi Anda jangan pikir Anda akan hidup lama. Ngerti enggak? Ya, walaupun Anda usia masih muda, Anda bercermin, saya kan masih haus, kayaknya nggak akan mati itu. Siapa bilang? Kalau karma Anda udah sampai, besok pun kita akan mati. Ya enggak? Gak ada karma baik lagi, memang karma baik kita usianya udah besok, udah harus mati, ya mati kita. Ya, jadi harus siap. Dari sekarang Anda siap, jangan kumpulin harta aja. Harta itu memang penting untuk hidup Anda aja, hidup ini saat ini aja, bukan hidup mendatang. Belum tentu harta itu kepake untuk hidup selanjutnya. Ya enggak? Jadi Anda harus persiapkan juga untuk mati. Hidup oke, mati juga oke. Jangan hidup oke, mati enggak oke Anda. Ya enggak? Mati gentayangan, mati jadi kuihun, ya. Hantu apa? Hantu enggak jelas. Ya enggak? Kurang kebaik, ya. Ngerti? Apalagi Anda udah punya penyakit, kena kanker, kena apalah, jantung, apa, udah harus siap-siap. Ya, jangan Anda sok pede, udah kena penyakitnya, ya kan 10 tahun lagi lah masih hidup saya. Ya, harus siap. Ya, meninggal dengan tenang. Ya, menuju alam bahagia. Ya, kita baca pengumuman kan telah meninggal dunia dengan tenang. Saya nggak yakin tuh yang meninggal tuh benar-benar tenang nggak sih? Itu kan pengumuman aja. Kita nggak tahu yang meninggal. Kita kan bukan orang yang meninggal itu. Kan kalau pikirannya kacau tadi dibilangkan Sin Tien Tao, itu tidak. Sin Luan, Sin Tien Tao. Ini tidak tenang. Ya, telah menuju alam bahagia. Siapa yang tahu itu menuju alam bahagia? Itu kan cuma penghiburan aja supaya keluarganya nggak sedih. Ya enggak? Saya kan juga penghiburan ya. Ceramah kita harus menghibur orang yang udah meninggal. Tenang aja, dia lahir di alam bahagia. Kalau saya ngomong, oh dia lahir di alam neraka, waduh dia stres, tambah nangis pasti keluarganya berbulan-bulan. Ya enggak? Kalau panggil suhu, panggil Bante kan, kita ceramah ya tenang aja. Kalian pelimpahan jasa itu pastilah berhasil menuju alam bahagia. Tapi kan saya kan nggak bisa lihat itu benar-benar menuju alam bahagia nggak. Kita cuma menghibur dia, ya nggak. Cie San Yen menghibur. Kalau saya dibilang itu yang meninggal tuh bunuh ayam, berapa banyak ya binatang yang dia dibunuh, pasti masuk neraka. Waduh, nanti saya nggak dipanggil lagi, nggak ada yang mau panggil saya lagi. Ya, kok suhu kayak gini ngomongnya. Tapi kenyataan, ya enggak, berapa banyak binatang yang Anda bunuh tiap hari? Berapa banyak pikiran buruk yang Anda munculkan tiap hari? Ucapan buruk, perbuatan buruk, itu yang menentukan alam mana Anda. Apakah baik atau buruk? Tiap hari Anda pernah hitung enggak sehari itu mana yang baik lebih banyak atau buruk lebih banyak? Oh saya baik, perbuatan saya baik ini. Saya enggak bohai lang, wah memang iya. Tapi pikiran Anda ada hilang enggak? Iri lihat orang. Nah ini juga enggak senang ya, benci, marah, kesel. Walaupun Anda tidak dengan perbuatan, tapi ucapan Anda kasar, ngomongin orang. Ya, itu tidak tahu. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan pikir Anda tubuh bugar, sehat, fitness, rajin, saya kuat kok. Anda nggak tahu ya di tempat fitness ada orang kena jantung langsung meninggal di situ. Yang pikir, oh saya bugar kok, saya sehat kok. Anda tidak tahu ada orang kan jogging-jogging tiba-tiba kena jantung meninggal langsung. Ya nggak? Kok nggak apa-apa kok, ini baik-baik aja. Baru-baru ini kan juga saya lihat ada yang bilang meninggal sama saya apa? Dia baik-baik aja. Oh tiba-tiba masuk rumah sakit berapa jam pergi dia.
Orang kaya bos. Bos, orang kaya, punya rumah di Singapura. Ya, orang kaya bisa lari dari kematian. Orang kaya bisa pakai kekayaan berobat. Tapi berobat itu bisa sembuh nggak? Belum tentu. Ya nggak? Belum tentu. Jadi Anda kumpulin harta, belum tentu bisa. Kalau Anda sakit, belum tentu sesungguhnya harta itu bisa bikin Anda sembuh pun belum jamin, tidak jamin. Ya, itu pesan saya. Jadi Anda jangan sia-siakan hidup Anda. Selagi Anda yang masih sehat, masih bisa jalan. Ya, bisa jalan kan? Nanti Anda udah kena stroke, bisa jalan, nyesel Anda. Ya, selagi Anda masih sehat, Anda harus banyak kumpuli kebajikan, banyak-banyak nienpo. Pesan di sutra ini ya banyak-banyak nienpo, kumpuli kebajikan, fayen. Ya, terlahir di alam Sukawati. Itu aja inti sutra ini. Ya, selagi Anda masih sehat, jangan Bante, gak apa-apa lah, saya nanti suruh saudara saya cunien aja lah. Anda pikir gampang suruh orang cunien? Tiba-tiba ada meninggal di kapal, di pesawat, siapa yang mau cunien Anda? Anda sendiri. Siapa yang mau cunien Anda? Anda pikir gampang? Gak apa-apa lah Bante, keluarga saya ini rajin ke wihara semua, udah tahu nanti bisa cunien saya. Emang yakin Anda? Begitu Anda kecelakaan di mobil, siapa yang mau cunien Anda? Mati di tempat Anda langsung. Setelah 10 jam baru mayat Anda ketemu, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, sampai rumah Anda udah 10 jam, udah lewat masa waktunya. Jadi kita harus cunien, bukan harapin orang cunien, ngerti nggak? Dari sekarang kita cunien. Kecelakaan langsung sebut Amitofo, Amitofo. Udah. Ya, di pesawat bergetar. Aduh, kayaknya nih mau kecelakaan, sudahlah pasrah. Saya pasrahlah hidup saya. Wang senci le sece, sudah happy ending. Ya, bukan sad ending itu. Kita orang lihat kok mati kecelakaan sad ending, belum tentu. Kalau Anda persiapan meninggal masuk Sukawati, happy ending. Ya, kadang ada baru-baru ini ya, udah ama-ama sekarat umur 90-an. Panggil saya ke sana, udah pakai tabung, mau minta saya doain dia mati atau sehat. Udah 90-an, pakai tabung, panggil saya ke sana. Saya lihat, bingung juga saya. Udahlah, saya bilang semoga memperoleh kondisi yang terbaik. Sudah, terbaiknya mati ya matilah, ya enggak. Terbaiknya sembuh. Sudah, gitu aja. Ya enggak Romo? Kalau dipanggil tuh, udah pakai tabung, udah habis duit liau, cuy lui sudah. Gimana coba? Mau sembuh? Ya enggak, kita nih terikat sama dunia ini, terikat sama anggota keluarga kita. Padahal jodoh karma ini sementara. Ya, gak usah terikat. Anak ya kewajiban ngurus, ya kasih pendidikan, mengarahkan ke yang baik. Jadi san nance, san niren, itu tanggung jawab kita. Jangan anak kita jadi kuai nance, Anda bertanggung jawab. Karena Anda yang buat dia lahir di dunia ini, benar nggak? Ya, Anda yang buat dia lahir di dunia ini, Anda harus tanggung jawab. Kalau dia jadi jahat ya Anda dapat bagiannya. Ya, itu. Makanya saya nggak mau punya anak, berat tanggung jawab itu. Berat. Ya, tidak gampang mendidik anak ini. Apalagi zaman sekarang ya. Banyak HP lah, banyak gangguan, ya. Saya salut sama Anda yang berumah tangga. Karena memang kalau Anda tidak berumah tangga, tidak punya anak, gimana umat Buddha bisa bertambah? Jadi saya kamsia juga sama Anda. Kalau enggak nanti saya ceramah ke PDS, enggak ada orang yang datang, enggak ada umat. Ya enggak, kalau semua single semua enggak ada umat.
Makanya saya salut sama Anda, ingin menahan penderitaan, berkorban kan, buat wihara juga supaya ada umat. Ya enggak, saya salut, apalagi kalau Anda bisa punya anak banyak, itu saya sangat salut. Ya, Anda rela menderita demi orang lain, ya enggak? Demi wihara, ya enggak? Demi saya, kalau anak Anda ada satu jadi biku. Ya kan? Menderita, Anda kan besarin nih. Tiba-tiba dia jadi biku. Nyesel nggak Anda? Jangan nyesel. Homya tandanya Anda itu. Anda benar-benar bisa mendidik dia jadi ya san nan ce, ya ya hen san de nan ce, ya sangat bajik tandanya. Ya itu nggak gampang saya lihat Anda ini. Setiap saya menghadiri pernikahan, waduh saya langsung omongan pernyataan saya yang pertama, hebat Anda ya memilih jalan hidup seperti ini. Karena saya pun tidak berani dulu mengambil resiko ini. Ya, setiap saya ketemu umat, ke rumah umat, doa orang sakit, saya lihat, hebat ya. Untung saya nggak seperti ini, Omitoho. Tidak gampang memang. Ya, menemani yang sakit, istrinya sakit di tempat tidur, berjam-jam di rumah sakit. Ya, butuh kesabaran. Tidak gampang Anda ini. Saya salut sama Anda. Ya, tapi Anda jangan menyia-nyiakan waktu juga. Ya, urus keluarga penting, tapi Anda harus urus diri juga sendiri. Jangan Anda keluarga Anda kerjain, tapi Anda lupa. Nanti Anda meninggal, keluarga Anda bisa nolong Anda. Kalau dia tahu pelimpahan jasa, dia baik bantu Anda cumian. Kalau enggak, Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri. Ya itu. Jadi siapa yang bisa menolong kita? Diri kita sendiri. Jangan harapin orang lain menolong. Kita harus berusaha tolong diri kita sendiri dulu. Apalagi Anda kelak 10 tahun lagi Anda mau lahir di alam manusia. Misalnya Anda meninggal nih, lahir di alam manusia, semakin sulit lagi. Lihat, semakin jarang yang jadi suhu. Nanti Anda lahir jadi manusia, Anda belajar dharma sama siapa? Ya enggak? Maka dari itu mendingan kalau Anda percaya Sukawati, mendingan masuk ke Sukawati. Karena dunia ini tidak ada jaminan lagi. Anda bayangin, misalnya Anda mati 20 tahun lagi. 20 tahun lagi dunia ini seperti apa kita tidak tahu. Perang Anda lihat nih. Nggak selesai-selesai. Minyak harga naik. Plastik naik. Banyak yang bangkrut semua. Ya enggak? Tapi JNT masih oke kan? Tidak terkena imbas, tapi yang kena imbas plastik. Ya enggak? Ini kan dunia Anda lihat. Dulu Covid banyak restoran tutup semua. Sekarang MBG restoran lancar, gas apa semua bahan pangan kan lancar. Naik turun dunia ini. Anda punya usaha nggak mungkin semua 100% lancar. Benar nggak? Makanya Sinarmas tuh pinter. Ada tambang, ada properti, ada bank, semua dia ada semua. Jadi satu loyo ada lagi yang naik yang masih oke, semua kebun masih oke, sawit masih oke semua. Itu. Tapi kita punya karma baik nggak seperti itu? Paling kita karma baik kita punya satu toko aja, satu jenis usaha. Ya nggak? Udah. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu Anda. Karma baik kita perlu kumpulin, jangan malas ke wihara. Ya, jangan ikut-ikutan. Lihat samping nggak ke wihara, saya juga ikutlah. Ya nggak? Jangan ikut-ikutan orang. Nanti orang masuk neraka Anda mau ikut. Hah? Ini. Ya, kita yang bisa nyelamatin diri kita sendiri. Ya enggak, jangan tunggu pelimpahan jasa baru datang ke wihara. Setelah 49 hari bye-bye wihara, enggak muncul lagi. Ya enggak, papanya meninggal 49 hari ke wihara. Setelah 49 hari enggak ke wihara. Berapa tahun mamanya meninggal muncul lagi. Ini gimana Anda? Ya enggak? Ya,
Sebenarnya Anda pelimpahan jasa itu untuk diri Anda atau untuk orang yang meninggal? Anda datang ke wihara nih untuk diri Anda atau untuk orang yang meninggal? Saya tanya Anda. Untuk diri kita lah. Ya enggak? Kita Lamkeng ini kan untuk memperbanyak sanken kita, kebajikan kita. Bukan untuk orang meninggal. Orang meninggal tuh dapatnya sedikit dari kita. Jadi sebenarnya kita yang dapat lebih banyak. Jadi sebenarnya kita ke wihara tuh untuk diri kita dulu, baru untuk orang meninggal, walaupun pelimpahan jasa. Ya, jangan tunggu pelimpahan jasa 49 hari nanti menghilang semua. Ya, setahun baru datang lagi. Oh, pelimpahan jasa mau setahun, mau datang lagi. Setelah setahun hari lewat, hilang lagi. Nanti 3 tahun datang lagi. Oh, ini udah 3 tahun ya? Iya, udah ya, waktu cepet juga ya. Ya, ya seperti itu. Ya, umat Buddha kita ini kurang keyakinan. Ke wihara tuh paling susah. Maklum lah ya. Ke wihara memang kita ini kadang nggak ada hiburan. Di wihara kan nggak ada penghiburan. Ya, nggak ada nyanyi-nyanyi pakai hiburan, ya, kurang menyenangkan. Ini jadi wajar umat Buddha semakin berkurang, karena orientasi kita bukan mencari hiburan, tapi mencari karma baik. Ya nggak? Ini beda. Ya, kita bukan mencari hiburan kan, mencari karma baik kan? Karma baik itu didapat dari apa? Menderita, bisa dapat karma baik. Anda duduk meditasi, pantat sakit, ya nggak, duduk lama-lama ini menderita, tapi dapat karma baik, bukan penghiburan, ya nggak. Kalau di agama lain kan kayak gerak-gerak badan segala macam kan penghiburan, kayak di disco itu, ya nggak, karaoke, dansa, ya kan. Kita cari hiburan. Kalau kita nggak cari hiburan, kita cari karma baik, ya nggak. Jadi suruh paichan, namaskara sakit kaki. Memang bukan cari hiburan. Ya, cari karma baik. Menderita ya tetap harus kita lakukan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Aduh, saya ngomong panjang udah sejam kayaknya. Gak terasa loh. Nama budaya Bante. Mohon izin bertanya, apakah termasuk kemelekatan duniawi jika kita sebelum meninggal mempersiapkan baju khusus untuk orang meninggal, atau sepatunya, atau pas fotonya dan sebagainya? Sebenarnya kita siapin baju pun yakin meninggal nanti arwahnya pakai baju itu. Pasti ya, kita nih membayangkan ini penting loh ya. Tradisi Tionghoa ini mengajarkan kita berbakti. Orang meninggal juga harus berbakti sama orang meninggal. Ini tradisi budaya, bukan agama Buddha. Ya, contohnya apa? Kadang saya lihat ya, kita ke rumah duka. Hah, saya lihat kok ada anggur di situ, ada whisky, ada apa? Ditaruh di situ. Apa ini ditaruh di sini? Dia papa dulu suka minum ini, Bante. Gitu ya. Kita berpikir seolah-olah orang meninggal tuh juga makanannya sama kayak kita masih hidup, padahal enggak. Ngerti enggak? Ini ya berbakti, kita harus nilai positifnya. Berbakti, jadi orang berbakti kan kasih makan, minum yang orang tuanya sukain, apapun ya. Kalau kita sanggup beli, kita belikan. Meninggal juga begitu. Anda lihat cengbeng, ya enggak, Anda pasang altar ya di rumah kan, makanan kesukaan dia apa Anda taruh di situ. Ini berbakti memang. Ya, ini saya salut sama orang Tionghoa, ini sangat berbakti. Baju disiapin, bahkan apa? Diajarin kita hidup nih tan lui. Meninggal perlu lui juga. Jadi bakar kimchua diajarin. Itu luinya orang meninggal dibilang. Ini nilai bakti di situ. Aduh, ya kan? Karena kamu nggak bakar kimchua nanti dia miskin, nggak punya apa-apa, mau beli sesuatu. Seolah-olah orang Tionghoa punya pikiran orang meninggal tuh
mirip-mirip sama orang hidup. Nanti ada toko di situ, ada ya enggak, ada mobil, jadi perlu bakar mobil kertas, perlu rumah, jadi nanti perlu bakar rumah kertas. Seolah-olah orang Tionghoa itu berbakti gitu, ya enggak? Nah, orang hidup kan kita beliin rumah untuk orang tua tinggal, ya, beliin mobil, ya, orang tua kita nggak punya mobil, kita beliin mobil. Meninggal juga sama, tapi beli nggak itu? Makanya dijual mahal loh, rumah kertas, mobil kertas. Kadang harganya tuh mahal juga loh ya. Ya, itu berbakti. Kita menganggap mereka butuh itu, padahal enggak. Ya, karena kalau jadi hantu, dia nggak perlu mobil. Bener nggak? Dia kan gentayangan, terbang sini, terbang sana. Ngapain perlu mobil lagi? Pesawat aja dia nggak perlu. Ngapain mobil? Bisa terbang sini, terbang sana. Ya enggak, dia ingat sesuatu muncul langsung. Hantu nih pelimpahan jasa, Anda panggil namanya. Dia bisa aja datang ke sini. Enggak perlu mobil, enggak perlu ada Gojek di situ. Enggak ada. Termasuk baju. Memang kalau dia minta, oh sediain baju itu ya sudahlah, karena laulang kan, kita sediain aja sesuai permintaan dia. Ya enggak, karena dia terikat nih sama baju. Kalau kita enggak kasih nanti dia marah, kesel, dia masuk ke mimpi kita, dimimpiin kita kan bisa aja. Ngapa kamu nggak sediain baju saya? Anda jadi pusing, nggak apa-apa kita sediain. Tapi jangan berlebihan mengikuti tradisi. Bakar kimchua, ya sedikit-sedikit aja lah. Kita bilang gini, saya kenapa bakar kimchua dikit? Gak apa-apa, saya ajarin orang tua saya meninggal itu supaya tidak tamsim. Jadi kami bakar dikit aja. Udah, dia pasti, oh ya benar juga ya. Semakin banyak yang kita bakar, kita mendidik orang meninggal itu serakah. Ya nggak, rumahnya kecil aja, murah aja, menghargai tradisi ya. Kecil aja, yang murah, yang paling murah mini. Kenapa? Kan yang meninggal satu orang. Jadi cukup saat kita suruh orang rumah-rumahan itu bikin kamar aja kecil, 3 ukurannya berapa senti aja udah. Bisa aja langkong. Menghargai tradisi. Kalau enggak Anda dingocein mama Anda. Kok papa kamu meninggal, kamu nggak bakar ini? Kamu ini nggak tahu diri ya jadi anak, dingocein. Kecuali memang papa mama Anda udah ngerti agama Buddha, ngerti Dharma, jadi dia nggak akan ngoceh. Ya, jangan ya nggak apa-apa. Kita kan bilang, wah nggak apa-apa, meninggal satu orang. Kamar nanti kalau mama meninggal kami baru bakar lebih besar lagi. Mungkin kamarnya lebih besar. Ya nanti kalau rumah besar-besar mah, nanti capek bersihin. Pusing nanti cari pembantu di alam itu. Ya enggak? Itu Anda jelasin begitu, dia akan paham, oh ya benar juga ya. Nanti papa mama capek kalau rumah besar di situ bersihinnya. Dia masih terikat sama bentuk, terikat sama dunia ini. Jadi kita jangan langsung ekstrim, nggak usah. Karena mereka masih terikat ya, sediain aja baju seadanya. Ya, sambil diajarin, mah kami sediain baju, tapi ketika mama meninggal ingat mah, Arnienko Amitofo. Kalau kami Amitofo ya ingat juga Amitofo. Amitofo yang mana? Anda tunjukin gambarnya. Gitu, ya. Kita menolong orang tua juga, paham? Ya, Anda nanti meninggal udah pesan suami, anak, baju yang model mana? Anda beruntung lah ya, pandita nanti udah ada kostumnya meninggal, nanti pakai hijing, pakai selendang, udah ada SOP-nya loh. Ya, kalau jadi pandita kan, meninggal nanti pakai hijing, pakai selendang, itu dibawa mati. Orang kan jadi tahu, wah, fotonya juga foto waktu jadi pandita. Jadi ya, inilah privilege jadi pandita. Keistimewaannya. Gold member dia. Makanya selendangnya kuning. Ya, berkorban kan pandita, harus. Kalau mampu jadilah gold member. Dia meninggal pakai selendang kuning. Ya, foto. Tapi belum tentu mukanya berseri kayak selendangnya. Tergantung lagi pandita ini
siu enggak, atau cuma numpang nama, numpang selendang, pamer-pamer saya pandita. Ya kan? Kalau melatih diri kan meninggal nanti cerah muka. Oke, ada lagi pertanyaan? Namun boleh Bante, kalau misalnya orang yang udah meninggal dikasih mimpi ke orang yang masih hidup bahwasanya dia kedinginan, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Kalau dia bilang kedinginan, ya mungkin dia masuk alam hantu yang kedinginan. Jadi apa yang Anda lakukan ya pelimpahan jasa. Mau kepanasan, kedinginan, itu pertanda nggak bagus. Ya, mungkin di alamnya nggak bagus dia. Ya Anda pelimpahan jasa, semoga lahir di alam yang lebih baik. Ya, Anda jangan pikir, oh ya, jangan-jangan karena saya tabur abu ke laut, jadi dia kedinginan. Kalau gitu, semua yang tabur di laut dimimpiin kedinginan. Jangan dikait-kaitkan, ngerti gak? Jangan dikait-kaitkan. Kalau dikremasi, kepanasan dia. Jangan berpikir seperti itu. Karena arwah itu sudah pergi, dia punya alam baru. Dia kalau kedinginan, kepanasan ya karena alam dia yang baru itu. Gak ada hubungan sama badan dia, ngerti gak? Badan ini akan ditinggalkan setelah 12 jam maksimal. Habis itu dia tidak punya perasaan lagi terhadap badan ini. Mau diapain badan itu, dia nggak ada perasaan. Mau sakit, mau kita tabok, mau kita bakar, mau kita timbun, ya nggak ada lagi perasaan sama badan. Yang merasakan itu sebenarnya pikiran loh. Kita punya sakit, senang itu sebenarnya memang ada perasaan yang disebabkan oleh fisik, sensasi. Tapi ingat, begitu kita meninggal, sensasi fisik itu hilang. Ya nggak ada perasaan lagi. Makanya orang meninggal kan tangannya jadi dingin. Ya nggak? Suhu tubuhnya berubah. Ya nggak? Sudah tuh kadang mengeluarkan cairan. Ya nggak? Mukanya pucat jadi lama-lama. Iya, karena kan memang dia fisiknya udah memudar, elemen-elemennya udah terpisah. Jadi udah, ngerti? Ya. Tapi katanya dia gak punya baju gitu, maunya diberikan baju. Ya udah, Anda berdana baju sama orang lain, sudah Anda pelimpahan jasa. Gak dibakarin baju, Bante. Hah? Dibakar baju. Jangan bakar baju. Anda berdana baju, ya. Kalau dia tidak punya baju, Anda berdana baju. Karena kalau menurut Buddhis kan Anda lihat Bimbisara dimimpiin, ya enggak segala macam diganggu, nggak bisa tidur. Terus ketika Bimbisara berdana jubah kepada sangga, leluhurnya di kehidupan lampau punya baju. Ketika berdana makan, banyak makanan dia lihat. Bukan cara kita kasih baju, bakar baju, bukan. Bakar itu pasti sampai alamnya. Ini jadi pertanyaan, ngerti nggak? Tradisi kita ngajarin yang lucu ini, tradisi kita ngajarin baju rumah dibakar. Tapi makanan kenapa nggak dibakar? Kenapa makanan ditaruh di altar leluhur? Ini yang jadi pertanyaan. Harusnya semua kalau sampai ke alam itu semua harus dibakar, mau makanan, minuman, baju, rumah, semua dibakar. Kenapa makanan nggak dibakar? Ya, nah itu ada kontradiksi. Ya, jadi Anda nggak usah takut, Anda berdana baju. Anda pelimpahan jasa, semoga Anda kalau membutuhkan baju di sana, terimalah baju dari yang saya danakan kepada orang yang membutuhkan, kepada apa. Semoga Anda berbahagia atas kebajikan ini. Jadi ingat loh, kenapa kita bisa punya baju? Karena karma baik. Ngerti gak? Kenapa mau di alam manapun, lahir telanjang, susah dapat makan, susah dapat baju, gak punya rumah, itu karena gak ada konte, gak ada karma baik. Jadi harus kita lakukan, kita karma baik, kita transfer karma baik itu ke alam itu, baru bajunya muncul, bukan dengan cara dibakar. Ngerti nggak?
bukan dengan caranya dibakar. Karma baik, begitu dia dapat karma baik, dia dapat baju. Bukan kita bakar, dia dapat baju, bukan. Ya, oke. Anda harus tetap datang tiap minggu. Ada bante, tidak ada bante, tetap datang. Ya, jangan bergantung. Enggak ada bante, tidak datang. Ya enggak? Ada bante, baru datang. Ya, jadi Anda harus tetap bikin karma baik, bukan ada tidaknya bante. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Sang Buddha, para bodhisattva. Semoga senantiasa hal-hal positif berbuah di dalam diri kita, hal-hal negatif jauh dari diri kita. Semoga berkat kekuatan perlindungan dari Sang Triratna, segala kondisi baik muncul tanpa halangan. Segala kondisi jelek lenyap seketika. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam.